Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syafa Zahra Hirunisa, absen 29 dari kelas 12 IPS 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi bangsa Indonesia pada masa era kemerdekaan. Yang pertama ada revolusi hijau. Revolusi hijau adalah perubahan secara drastis dalam hal sistem pertanian di negara-negara berkembang. Perkembangan teknologi pertanian mencapai puncak ketika kelaparan melanda Meksiko dan Asia Selatan pada abad ke-20. Para ilmuwan melakukan penelitian dalam mencari cara menyelamatkan ketersediaan pangan. Penelitian dilakukan setelah terjadi kelaparan di Meksiko dan di Asia Selatan. Ahli agronomi Amerika, berbagai penelitian dilakukan varietas gandum dan beras unggul. Yang kedua, yaitu adalah dampak revolusi hijau. Dampak positifnya adalah negara-negara berkembang yang terlihat dari meningkatnya produksi pertanian di negara-negara tersebut. Yang pertama adalah meningkatnya produksi lahan pertanian. Yang kedua ada meningkatnya ketahanan. Yang ketiga ada meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Dampak dari negatifnya adalah revolusi hijau mengakibatkan petani sangat bergantung pada pupuk kimia dan zat kimia membasmi hama. Yang pertama adalah mencemarkan lingkungan, yang kedua adalah kerusakan ekosistem, yang ketiga ada ketergantungan pada bahan kimia. Yang ketiga adalah revolusi hijau di Indonesia. Yang pertama adalah masa awal kemerdekaan. Revolusi di Indonesia telah dirintis sejak tahun 1950-an. Sejak itu upaya untuk meningkatkan produksi pangan di Indonesia telah disuarakan. Pemerintah menerapkan kebijakan rencana kemakmuran Kasimo. Kemakmuran ini dilakukan pada tahun 1952 sampai 1956. Contoh program padi sentra pada tahun 1959 sampai 1962 dan program bimbingan masyarakat BIMAS pada tahun 1963 sampai 1965. Berbagai usaha yang telah dilakukan belum berhasil menutupi kebutuhan pangan yang besar. Produksi beras meningkat per tahun dari 5,79 ton per tahun 1950 menjadi 8,84 juta ton pada tahun 1965. Jumlah beras kebutuhan per jiwa masih rendah dibanding impor beras yang tinggi. Ekonomi menurun sejak 1960-an, persediaan beras nasional menurun, sehingga harga beras meningkat dan masyarakat sulit mendapatkan beras di pasar. Yang kedua, yaitu ada masa Orde Baru. Penerapan revolusi hijau di Indonesia terjadi pada masa Orde Baru pada tahun 1970 hingga 1980. Pemerintahan Orde Baru melakukan investasi besar-besaran terhadap sektor pertanian. Pemerintahan Orde Baru membangun dan mengembangkan program-program modernisasi pertanian yang bertujuan untuk meningkatkan produksi pertanian di Indonesia. Alam buku Petani dan Penguasa 1999 karya Nur Fauzi terdapat 4 usaha pokok yang dapat dilakukan untuk peningkatan produksi pertanian, yaitu yang pertama ada intensifikasi pertanian, yaitu ada ekstensifikasi pertanian, yang ketiga ada diversifikasi pertanian, yang keempat adalah rehabilitasi. Yang ketiga adalah masa reformasi. Pada era reformasi, pembangunan pertanian meletakkan petani sebagai subjek, bukan semata-mata sebagai peserta dalam mencapai tujuan nasional. Hal ini karena pada masa Orde Baru, petani dijadikan objek program pemerintah. Melalui program bimbingan masyarakat atau disingkat dengan BIMAS, intensifikasi dan penyuluhan, pemerintah menentukan jenis tanaman yang akan ditanam. Semua harus mengikuti arahan dari pemerintahan. Yang kedua adalah teknologi transportasi. Transportasi yaitu perpindahan barang dan orang dari satu ke tempat lain dan berbagai cara yang dengannya gerakan tersebut dilakukan. Jika teknologi transportasi adalah sebuah alat yang digunakan untuk transportasi, maka teknologi transportasi adalah ngacu pada alat mesin yang digunakan untuk memecahkan masalah atau meningkatkan kondisi sehubungan dengan pergerakan orang dan barang. Sistem transportasi dibagi menjadi 3, yaitu ada darat, ada air, dan ada udara. Transportasi darat adalah transportasi pada awal mulanya di darat. Di zaman lampau,
Manusia belajar menjinakkan hewan. Hewan yang dijinakkan bisa membantu manusia berkelana dari satu tempat ke tempat lainnya. Hewan yang biasa digunakan yaitu kuda, unta, dan gajah. Manusia kemudian menciptakan kendaraan yang bisa ditarik oleh hewan, yaitu ada delman atau cikar, yang saat ini masih digunakan beberapa wisata lain seperti Monas. Setelah revolusi industri, mesin dikembangkan untuk menarik kendaraan ini. Ada mobil penumpang, bus, dan truk, perusahaan kendaraan umum milik di Indonesia. Jawatan angkot, Motor Republik Indonesia atau Damri. Bermula dari Cikar, kini Damri mengoperasikan puluhan bus kota selain mobil dan bus transportasi darat lainnya yaitu kereta. Kereta pertama diciptakan pada awal abad ke-19. Kereta diciptakan sebagai transportasi kecepatan tinggi. Transportasi air penting keberadaan di Indonesia. Ini karena Indonesia terdiri dari ribuan pulau yang dipisahkan oleh selat dan laut. Di zaman dahulu, transportasi laut berupa perahu kayu sederhana. Lambat laun, perahu diperkembangkan menjadi kapal yang mampu mengangkat hingga ribuan orang dan kendaraan. Kapal tak hanya bermanfaat untuk mengantar orang, namun juga wisata dengan kapal cruise. Sistem transportasi udara. Transportasi udara bentuk transportasi yang paling baru dan modern. Teknologi penerbangan ditemukan oleh Wright bersaudara pada tahun 1903. Sejak saat itu, pesawat terus dikembangkan agar lebih canggih dan mampu memuat banyak penumpang. Pesawat dikemudikan oleh pilot. Pilot dibantu oleh co-pilot dan awak penerbangan. Indonesia pernah memiliki industri pesawat terbang yang bernama PT Dirgantara Indonesia. Perusahaan ini berdiri pada 1976 dan dipimpin oleh B.J. Habibie yang kelak menjadi bapak teknologi Indonesia. Di sektor komersil, Indonesia juga punya maskapai yaitu adalah Garuda Indonesia dan Merpati Airlines. Yang ketiga adalah teknologi dirgantaraan. Yang pertama adalah penggadaan satelit buatan. Terdiri dua jenis, yaitu adalah satelit buatan dan alam. Satelit alam adalah benda langit alami yang mengorbit pada planet dan mengitari pusat tata surya. Satelit buatan adalah yang dibuat manusia yang diorbitkan di sekitar bumi untuk kepentingan tertentu. Salah satunya adalah untuk informasi dan komunikasi jarak jauh sehingga mempermudah berbagai akses kehidupan manusia. Yang kedua adalah industri pesawat terbang. Industri pesawat terbang Nurtanio kemudian diganti menjadi Industri Pesawat Terbang Nusantara. Pada 11 Oktober 1985, setelah direstrukturisasi, IPTN kemudian berubah menjadi nama Dirgantara Indonesia pada 24 Agustus tahun 2000. Dirgantara Indonesia tidak hanya memproduksi berbagai pesawat tetapi juga helikopter, senjata, menyediakan. IPTN kemudian berubah menjadi nama Dirgantara Indonesia pada 24 Agustus tahun 2000. Dirgantara Indonesia tidak hanya memproduksi berbagai pesawat tetapi juga helikopter, senjata, menyediakan pelatihan dan jasa pemeliharaan untuk mesin-mesin pesawat. Dirgantara Indonesia juga menjadi subkontraktor untuk industri-industri pesawat terbang besar di dunia seperti Boeing, Airbus, General Dynamics, Fokker, dan lain sebagainya. Dirgantara Indonesia pernah mempunyai karyawan sampai 16.000 orang. Karena krisis ekonomi yang melanda Indonesia, Dirgantara Indonesia melakukan rasionalisasi karyawannya sehingga menjadi 4.000 orang. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional disingkat dengan LAPAN. Lembaga pemerintahan non-kementerian Indonesia yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang peneliti dan pengembangan dirgantara dan pemanfaatnya. 4 bidang utama LAPAN yaitu dengan penginderaan jauh, teknologi dirgantara, sains antariksa, dan kebijakan dirgantara. Pada 31 Mei 1962, atas arahan Presiden Soekarno dibentuk Panitia Astronautika oleh Perdana Menteri IR H. Juanda selaku Ketua Dewan Penerbangan RI dan R.J. Salatun selaku Sekretaris Dewan Penerbangan RI.
Untuk mendukung langkah tersebut, pada 22 September 1962 dibentuklah proyek roket ilmiah dan militer awal Prima, afiliasi Auri dan Institut Teknologi Bandung. Proyek Prima berhasil membuat dan meluncurkan 2 roket seri Kartika 1 berikut telemetri pada tahun 1964. Pada tahun 1963 dibentuklah Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional dengan keputusan Presiden Kepres nomor 236 tahun 1963 tentang 8 untuk melembagakan penyelenggaraan program pembangunan Dirgantara Nasional. Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional dengan melaksanakan tugas dari pemerintah bidang survei dan pemetaan survei dengan ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional atau disingkat dengan Bakosurtanal merupakan badan lembaga pemerintahan non-departemen di Indonesia yang memiliki tugas yaitu melaksanakan survei dan pemetaan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada peraturan perundang-undangan. Fungsinya yaitu adalah melakukan pengkajian dan penyusunan kebijakan bidang survei dan pemetaan. Yang kedua adalah melakukan pembangunan infrastruktur pada data spesial nasional. Yang ketiga adalah melakukan koordinasi fungsional dalam melaksanakan tugas Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional. Yang keempat ada teknologi komunikasi dan informasi. Yang pertama ada masa perjuangan kemerdekaan, menyerahkan tentara Hindia Belanda kepada tentara Jepang yang disusul dengan penyerahan tentara Jepang di tangan Sekutu setelah terjadinya pengoboman pusat senjata-senjata milik Jepang yaitu Hiroshima dan Nagasaki. Dalam hal ini membuat bangsa Indonesia membulatkan tekad untuk melepaskan dari kolonialisme Belanda dan fasisme Jepang. Pada tanggal 18 Agustus 1945, setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Soekarno dan Mohatta dipilih sebagai presiden dan wakil presiden yang dipilih oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dan kemudian pada tanggal 22 Agustus 1945, panitia tersebut dalam sidang terakhirnya menetapkan aturan peralihan Undang-Undang 1945 selama Undang-Undang 1945 belum dibentuk dengan sempurna. Kedua yaitu masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan revolusi, yaitu disebut dengan revolusi fisik. Kekalahan Jepang sampai ke telinga pemuda dan perjuangan Indonesia melalui bantuan radio dan surat kabar. Kekalahan Jepang menyebabkan terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, Pers yang ketika itu dikuasai militer Jepang segera memberikan dukungan terhadap proklamasi. Penyebaran berita kemerdekaan dan mendukung proklamasi selain menggunakan media cetak, radio, juga sangat penting dalam perjuangan mewujudkan dan mempertahankan kemerdekaan. 17 Agustus 1945, Angkasawan Indonesia, sebutan untuk penyiar radio, terus mengumandangkan proklamasi ke seluruh tanah air dan dunia. Kelima ada teknologi arsitektur dan konstruksi. Yang pertama ada arsitektur. Arsitektur adalah ilmu bangunan, adalah seni yang dilakukan oleh setiap individu untuk mengimajinasi diri dan ilmu mereka dalam merancang bangunan. Dalam artian yang lebih luas, arsitektur mencakup merancang dan membangun keseluruhan lingkungan binaan. Mulai dari level makro, yaitu perencanaan kota, perancangan perkotaan, arsitektur lengkap, hingga ke level mikro yaitu desain pembangunan, desain interior, dan desain produk. Arsitektur juga merujuk pada hasil proses-proses perancangan tersebut. Karya arsitektur Soekarno diantaranya adalah yang pertama ada Gedung Gelora Bung Karno, yang kedua adalah Hotel Indonesia, Hotel Samudra Beach, Hotel Bali Beach. Ketiga ada Toser Basarina, yang keempat ada Masjid Istiqlal, yang kelima ada Gedung PMI. Yang terakhir adalah konstruksi. Konstruksi merupakan suatu kegiatan membangun sarana maupun prasarana. Dalam sebuah bidang arsitektur atau teknik sipil, sebuah konstruksi juga dikenal sebagai bangunan atau
infrastruktur pada sebuah area atau beberapa area. Secara ringkas, konstruksi didefinisikan sebagai objek keseluruhan bangunan yang terdiri dari berbagai bagian struktur. Soekarno telah membuat landmark Kota Metropolitan Jakarta. Momentum disetujui Indonesia menjadi penyelenggaraan Asia Games tahun 1962. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.